dari Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 tentang ciri khas pondok pesantren. Semoga bermanfaat. Amin. Selamat mengikuti ya. Ciri khas pondok pesantren. Ada 5, yaitu 1 kiai, 2 santri, 3 masjid, 4 asrama, 5 pengajaran kitab-kitab klasik. 1. Kiai. A. Pengertian kiai. Kiai adalah bagian yang paling penting dalam suatu pesantren karena merupakan seorang pendiri pondok pesantren yang sedang dikelolanya. Seorang kiai sebagai pendidik dan yang memegang kendali atau sebagai pemegang sistem yang ada di pondok pesantren. Kondisi atau bentuk pesantren yang berbeda adalah bagian dari kecenderungan kiai itu sendiri. Kiai memiliki sebutan yang berbeda-beda tergantung daerah tempat tinggalnya. Dalam beberapa kajian telah terungkap bahwa penyebutan ulama terhadap para elit agama Islam di wilayah Kepulauan Indonesia ini cukup beragam. Di samping disebut ulama, terdapat beberapa sebutan lainnya, seperti tuan guru, syekh, dan kiai. Dari setiap daerah, sebutan tersebut kiai bisa berbeda-beda. Antara lain, di Jawa disebut kiai, di Sunda disebut ajengan, di Minangkabau disebut buya, di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur disebut tuan guru. B. Kiai-kiai besar di Indonesia. Contohnya 1. Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. 3. Kiai Haji Ahmad Mustafa Birsi, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang. Yang keempat, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, pengasuh pondok pesantren Al-Quran LP3IA, Keragan, Rembang. Ciri khas pondok pesantren yang kedua yaitu santri. Pengertian kata santri ini setidaknya ada 2 pendapat yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, santri berasal dari kata santri dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri berasal dari bahasa Jawa yaitu cantrik yang berarti seseorang yang mengikuti guru kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar darinya suatu ilmu pengetahuan. Secara umum, kata santri dapat diartikan sebagai orang yang belajar agama Islam dan mendalami agama Islam di sebuah pesantren yang menjadi tempat belajar bagi para santri. Hal ini masih senada dengan kata sebelumnya. Ini contoh tayangan atau gambar Gus Baha bersama para santri. Gambar kedua, ada 4 santri berangkat mengaji. Ciri khas pondok pesantren yang ketiga yaitu masjid. Salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah pondok pesantren tentunya bangunan masjid. Masjid menjadi sebuah sentral di pondok pesantren sebagai tempat ibadah ataupun kegiatan lainnya. Di pondok pesantren tradisional atau di pondok pesantren modern sekalipun, bangunan masjid harus ada. Pesantren bisa dikatakan sebuah pondok pesantren itu karena ada salah satunya unsur masjid. Untuk seorang kiai biasanya ketika ingin mendirikan suatu pondok pesantren, kiai harus mendirikan sebuah bangunan masjid terlebih dahulu guna menjadi tempat belajar santri maupun masyarakat, kemudian mendirikan asrama sebagai tempat menginapnya para santri. Dalam sebutan lain, masjid memiliki fungsi ganda. Selain tempat sholat dan ibadah lainnya, juga tempat pengajian, terutama yang masih memakai metode sorogan atau wetonan atau bandungan. Posisi masjid di kalangan pesantren memiliki makna tersendiri. Berikut adalah Masjid Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Masjid Pondok Pesantren Darun Najah, Ulu Jami, Jakarta. Ciri khas pondok pesantren yang keempat yaitu asrama. Pondok atau asrama menjadi ciri khas yang ada di pesantren. Asrama menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu pondok pesantren sebagai fasilitas santri untuk istirahat dan menginap.
Pada pondok pesantren, asrama menjadi sebuah fenomena sebagai gambaran kesederhanaan yang menjadi ciri khas dari kesederhanaan santri di pesantren. Pondok-pondok dan asrama santri tersebut ada kalanya berjejer laksana kios di sebuah pasar. Disinilah kesan kurang teraturnya, kesemerawutan, dan lain-lain. Tetapi fasilitas yang amat sederhana ini tidak mengurangi semangat santri dalam mempelajari kitab-kitab klasik. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pondok atau asrama menjadi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah pesantren guna memfasilitasi santrinya dalam keberlangsungan pembelajaran. Biasanya santri setelah belajar di ruangan, belajarnya masing-masing, kemudian ke asramanya. Sebelum mereka tidur, biasanya melanjutkan hafalan, mudzakarah, atau membaca ulang apa yang sudah dipelajarinya sebelumnya. Ciri khas pondok pesantren yang kelima yaitu pengajaran kitab-kitab klasik. Unsur-unsur yang membedakan antara pendidikan di pondok pesantren dan pendidikan di lembaga lain, salah satunya yaitu pengkajian kitab kuning atau kitab-kitab klasik dari karangan ulama-ulama terdahulu, yang di dalamnya membahas mengenai berbagai ilmu-ilmu agama dan menggunakan bahasa Arab. Di pondok pesantren memulai sebuah pengajian awalnya dengan mengikuti kitab-kitab sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab tentang berbagai hal yang lebih mendalam. Tingkatan sebuah pondok pesantren dan tingkatan pengajarannya biasanya diketahui melewati kajian jenis-jenis kitabnya. Secara sederhana, kitab-kitab Islam klasik biasanya menggunakan bahasa Arab dan bertuliskan Arab atau bisa disebut kitab kuning atau kitab gundul. Kitab-kitab ini mempunyai variasi tersendiri yang ditulis di atas kertas kuning dengan menggunakan tinta hitam. Itu yang menjadi alasan kenapa disebut kitab kuning. Dalam hal lain, kitab kuning juga tidak hanya menggunakan bahasa Arab saja, akan tetapi bisa dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lokal, tetapi masih menggunakan tulisan Arab. Dengan demikian, kitab-kitab kuning yang ada di pesantren tidak hanya ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah, tetapi juga ditulis oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Biasanya, kitab kuning ini selalu dijadikan rujukan bagi kaum intelektual atau akademisi guna menjadi sebuah pembeda antara kaum tradisionalis dan modernis. Beberapa kitab kuning terkenal yaitu Tafsir Tobari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, dan Tafsir Al-Ahkam. Berikut gambar contoh kitab kuning yang dipelajari para santri. Demikianlah 5 ciri khas pondok pesantren. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.